BPP Sidike kita, kami ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada Anda. Mari kita naikkan lagu ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah
fajar kini merekah. Mari sembah dengan hidup malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia, malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsanya belah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud, oh, dengan hidup malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Oh, malam mulia, malam mulia, mari sembah dengan hidup malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Salam dan puji Tuhan, kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online PPP CDK pada hari ini. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari Christmas. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada anak-anak muda.
Jadi dalam kita menyambut hari kelahiran Yesus ini, mari kita sama-sama menyambutnya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang berpesta pora, tetapi kita harus bersukacita dan dengan cara yang benar untuk menyambut hari Krismas ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat hari Krismas untuk semua kita. Jadi sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita sempena hari Natal ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengar daripada firman-Mu. Kami berdoa, kami menyerah setiap anak-anak muda yang akan bersama dalam kebaktian online ini. Kami serah supaya Tuhan memberi pengertian kepada mereka lewat daripada firman Tuhan ini. Kami berdoa agar Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi sempena hari Natal ini, saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang terakhir, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dalam bahagian ini, di mana kita akan melihat yaitu Yusuf, seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi satu saluran berkat bagi banyak orang. Jadi dari teks bacaan kita ini, saya mengambil satu tema kita pada hari ini, yaitu pribadi yang dipakai Tuhan. Pribadi yang dipakai Tuhan. Jadi sewaktu kita membaca di dalam teks ini, di mana kita menemukan Yusuf dan Maria yang dipakai oleh Tuhan menjadi suatu saluran berkat bagi banyak orang. Jadi apakah keistimewaan Yusuf sehingga dia dipakai dalam kisah Natal ini?
Jadi kisah Yusuf ini, sewaktu dia bertunang dengan Maria, sampai pada kelahiran Yesus, dan sewaktu Yesus berumur 12 tahun. Dan pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, yang muncul hanyalah Maria. Jadi yang jelas di dalam teks bacaan kita ini, yaitu Tuhan memakai Yusuf dengan luar biasa. Jadi dalam teks bacaan kita, dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 ini, kita akan berbicara bagaimana orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi bagaimanakah orang yang dipakai oleh Tuhan? Pertama yang kita perhatikan adalah seorang yang tulus hatinya. Dalam ayat yang ke-19, Yusuf seorang yang tulus hati. Tulus hati ini adalah sebuah sebutan untuk seorang yang adil atau seorang yang saleh. Yusuf bukan seorang nabi, Yusuf juga bukan seorang rasul, tetapi Yusuf adalah seorang awam yang dengan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Itu yang kita dapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Jadi sungguh pun Yusuf ini adalah seorang yang tukang kayu, tetapi Yusuf membuktikan bahwa kualiti keagamaan tidak ditentukan oleh jawatan keagamaan itu. Dalam Alkitab menulis Yusuf seorang yang tulus hati. Ini bertentangan dengan jawatan keagamaan pada masa itu seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Jadi Yesus menggelarkan ke ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka seperti kubur yang dicat putih karena kemunafikan mereka, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Jadi mereka kelihatan baik dari segi pakaian dan dari segi jawatan mereka. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf ini Alkitab menulisnya ia adalah seorang yang tulus hati. Jadi oleh itu sangat penting untuk kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kita perlu sebagai seorang yang tulus hati. Jadi waktu kita melihat di dalam bacaan kita ini, di mana sikap tulus hati ini menjadi satu dasar untuk perkembangan mental bagi Yusuf dalam menghadapi masalah. Karena dalam kelahiran Yesus ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Yusuf itu sendiri. Yang pertama adalah masalah kehamilan Maria. Dan yang kedua, masalah tempat kelahiran Yesus yang sebagai juru selamat itu. Jadi waktu kita perhatikan, yaitu tempat kelahiran Yesus ini berbeza dengan tempat kelahiran kita. Kita ini lahir di dalam rumah yang baik. Kita lahir di dalam hospital dan kita dijaga dengan begitu baik. Berbeza dengan kisah dalam Natal ini, di mana Yesus yang sebagai Tuhan kita ini, dia lahir di sebuah tempat, yaitu tempat kandang ternakan orang. Jadi oleh itu, apa yang kita perhatikan di dalam bahagian ini, masalah ini tidak mudah dihadapi oleh Yusuf. Tetapi karena malaikat Tuhan sudah berbicara kepada dia, ini yang mendorong Yusuf untuk kuat dalam menghadapi masalah seperti ini. Yang ketiga yang kita perhatikan adalah masalah mereka lari ke Mesir, yaitu di mana Herodes ingin membunuh Yesus itu. Jadi mereka lari. Jadi karena sikap ketulusan yang ada kepada Yusuf ini, itu yang membuat dia dapat bertahan.
dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi untuk memilih orang yang akan dipakai dalam pelayanan atau pekerjaan, biasanya kita memilih yaitu menyangkut pendidikan. Orang ini kita perlu kepandaian dia. Jadi kita perlu pengalamannya di dalam kerja, umur, dan sebagainya. Dalam kita memilih orang seperti ini, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, semua ini sangat penting. Tetapi satu hal yang kita perhatikan di dalam bahagian bacaan kita ini, yang lebih penting untuk memenuhi karakter agar dipakai Tuhan adalah kualiti pribadi yang tulus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Seperti bagaimana kisah Yusuf ini, yaitu dia punya satu karakter yang luar biasa sehingga Tuhan memakainya menjadi satu saluran berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Bahagian yang kedua yang kita perhatikan adalah dari bagaimana orang yang dipakai Tuhan ini. Yang kedua adalah seorang yang bijak dalam ayat yang ke-20 ini. Jadi tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Jadi di dalam bahagian ini dalam ayat yang ke-20 ini, di mana Yusuf dia sudah mengetahui tunangnya hamil sebelum mereka bernikah. Jadi ini adalah satu hal yang berat, satu hal yang tidak baik bagi Yusuf. Jadi bagaimanapun dalam ayat yang ke-20 ini kita perhatikan adalah di sini kita menemukan Yusuf adalah seorang yang bijak. Di mana dalam ayat yang ke-20 ini dia mempertimbangkan keadaan tunangnya yang hamil ini. Jadi Yusuf dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Bagaimana kita menemukan Yusuf ini adalah seorang yang bijak dalam bahagian ini? Karena Yusuf tidak terburu-buru dan dia tidak emosi sewaktu dia mengetahui tunangnya hamil sebelum mereka bernikah. Jadi di sini kita menemukan Yusuf adalah seorang yang bijak. Dia tidak terburu-buru walaupun dia mengetahui tunangnya hamil sebelum tunang. Itu sebabnya dalam ayat ke-20 dia mempertimbangkan masalah ini. Jadi sewaktu dia mempertimbangkannya, malaikat Tuhan ini datang di dalam mimpinya. Jadi waktu Yusuf mempertimbangkan maksud ini, dia mau menceraikan Maria, dan waktu malaikat Tuhan datang dalam mimpinya, dan malaikat Tuhan berkata agar dia mengambil Maria sebagai istrinya karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi di dalam bahagian ini, pemuda-pemudi, sewaktu kita mengambil keputusan, baik dalam perkara yang besar, baik dalam perkara yang kecil, kita harus pertimbangkannya dengan mencari kehendak Tuhan, bukan dengan cara kita. Kita perhati saja bagaimana Yusuf yang sebagai seorang yang tulus hati, sebagai seorang yang bijak, dia tidak terburu-buru dalam dia membuat satu keputusan. Karena di dalam firman Tuhan ini dia berkata, dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Lagipun kita menemukan dalam Alkitab ini, dia mempertimbangkannya. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dan pemuda-pemudi, dia tidak terburu-buru dalam hal ini. Dia mengambil satu keputusan yang bijak. Jadi sewaktu dia memperhatikan bahagian ini,
di mana malaikat Tuhan datang kepadanya dan berbicara kepada dia supaya dia mengambil Maria. Jadi untuk kita dalam kita melakukan keputusan apapun, kita perlu mempertimbangkannya. Carilah kehendak Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak muda dalam kita membuat satu keputusan. Yang ketiga yang kita perhatikan adalah bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah seorang yang taat akan firman Tuhan. Jadi ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang telah diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi dalam bahagian ini menunjukkan bahwa Yusuf seorang yang taat juga. Jadi Yusuf seorang yang tulus hati, Yusuf seorang yang bijak, dan dalam bahagian ini kita menemukan Yusuf adalah orang yang taat akan firman Tuhan, di mana dia mendengar malaikat Tuhan berbicara kepada dia supaya mengambil Maria itu sebagai istrinya. Jadi Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang taat akan perintah Tuhan. Jadi ketaatannya, dia mengambil Maria sebagai istri. Dan Yusuf juga taat mendengar firman Tuhan. Dia menamakan anak itu sesuai dengan apa yang dia dengar. Dalam ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-22. Jadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan rencananya adalah orang yang mahu taat akan firman Tuhan. Jadi untuk kita pada hari ini, kita perlu taat akan firman Tuhan. Bukan saja kita taat, tetapi kita perlu melakukannya. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai orang yang percaya. Rencana Yusuf sebenarnya ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi sewaktu dia mendengar yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat ini, dia mengambil keputusan untuk taat pada perintah Tuhan. Bagi kita sebagai anak-anak muda, ketaatan dalam bidang apapun, di rumah, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dan dalam hidup ini, itu dimulai dari taat pada firman Tuhan. Jadi oleh itu belajar kita untuk taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau kita taat akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, pemuda-pemudi kita adalah orang yang bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi sangat penting untuk kita sebagai orang percaya, kita perlu taat akan firman Tuhan ini. Jadi dalam peristiwa Natal hadir di dunia yang memakai sarana ini bukanlah suatu kebetulan jika Yusuf dipilih Tuhan sebagai sarana untuk menjadi suami Maria dan menjadi ayah Yesus. Tetapi Tuhan melihat kualiti pribadinya, bahwa Yusuf seorang yang tulus hatinya. Dia juga seorang yang bijak dan seorang yang taat akan firman Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita perlu taat akan firman Tuhan. Jadi ketiga bahagian ini mengajar kita supaya kita menjadi suatu saluran berkat bagi banyak orang. Jadi sangat penting kita perlu memiliki ketulusan hati, kebijaksanaan, dan kita perlu juga mentaati firman Tuhan itu. Jadi pemuda-pemudi, doa saya, di mana saja kalian berada, kiranya Tuhan memberkati kalian dalam menyambut hari Krismas ini. Biarlah sukacita
daripada Tuhan itu memenuhi kalian. Jadi doa saya juga kiranya Tuhan menjadikan kita sarana untuk memberitakan Natalnya itu. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita hanya sampai di sini saja. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal dan saya ucapkan selamat Tahun Baru. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Let's say it again. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua jemaat yang di luar sana. Kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat Hari Natal. Merry Christmas.